Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Berjumpa dalam tayangan Zamir TV. Hari ini kita telah menyaksikan demokrasi kita. Bagaimana, apakah positif atau negatif, Anda yang akan menilainya. Bagi pihak pemenang, yang terjadi hari ini adalah anugerah karunia. Bagi pihak yang kalah, yang terjadi hari ini merupakan suatu bukti kalau begitu masifnya berbagai macam bentuk serangkaian kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu ini mendapatkan jawaban. Para sahabat tercinta kita, rakyat dimanapun, rakyat adalah bagian komponen bangsa yang hanya ikut menjadi penonton, tidak bisa melibatkan diri dalam pengawasan pun. Masyarakat hanya bisa bersuara, tetapi hari ini semakin penguasa melihat kritikan, mendengar kritikan, kemudian punya sikap. Pemerintah sebagai penyelenggara negara ini tutup mata atas apa temuan-temuan yang ada. Kritikan-kritikan yang diterima itu membuat mereka seolah-olah merasa tuli, merasa buta. Inilah kenyataan negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Rakyat di bawah selalu mengharapkan suasana kondusif, tetapi kondusif suasana yang diciptakan oleh penguasa tidak memiliki kekuatan untuk merubah keadaan, kekuatan untuk bisa perbaiki tatanan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, hukum. Itulah jalannya demokrasi atau liberalisasi. Demokrasi kita adalah demokrasi yang menganut paham kapitalis. Penyelenggara negara ini tunduk pada oligarki. Para oligarki itu memiliki cara bagaimana untuk menguasai ekonomi dengan memanfaatkan pemerintah yang berkuasa supaya kebijakan-kebijakannya berpihak pada mereka, dan penguasa memanfaatkan oligarki yang ada untuk kekuasaannya. Maka mengalirlah istilah korupsi adalah oli pembangunan. Apakah bentuk anggaran, apakah bentuk kebijakan, apakah bentuk tata cara dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang penting bisa menjadi langgengnya kekuasaan. Mengacu pada istilahnya Fadlizon yang mengatakan korupsi itu olinya pembangunan. Kalau kenyataan seperti ini, apa gunanya surga neraka, apa gunanya baik dan buruk, kalau semuanya sudah menjadi bias, samar-samar. Orang bersusah payah bicara tentang kebenaran, tentang kebaikan, tetapi ketika berhadapan dengan kekuasaan, dia diancam dengan pedang bernama kebijakan. Berbagai macam program yang akan membuat ia tersudut, dipaksa untuk menyetujui keinginan penguasa, melenceng, tidak bisa melihat arah yang lurus karena sudah dipengaruhi oleh kekuasaan yang dipaksakan kepada aparat-aparat yang ingin berbuat lurus. Satu orang maka ia terkontaminasi, kalau dia tidak kuat dia akan hengkang, akan keluar dari lingkungan itu. Itulah yang dipaksakan hari ini. Kebaikan itu hanya ada pada pihak tertentu. Kebaikan yang nyata itu seperti apa tidak dikenal, karena kebaikan menganut versi masing-masing. Bagi pemerintah, kebaikan itu apabila kehendaknya terwujud, orang-orangnya itu dapat menjadi langgeng, ikuti arahannya, itu kebaikan. Tapi bagi pihak yang ingin perubahan, pihak masyarakat yang ingin keluar dari gunggungan kekuasaan, ia melihat dari sisi lain, dan sisi lain inilah yang bertentangan, sehingga timbul sebagai pergerakan yang membuat saling silang pendapat, adu argumen, yang mencari pembenaran masing-masing. Mengacu pada kenyataan semacam ini, maka tidak heran dalam sebuah film yang lagi viral hari ini, Dirty Pot, menggambarkan dengan jelas betapa kuatnya itu keburukan di pemerintahan yang bernama demokrasi. Tergambar dengan istilah gentong babi. Gentong babi yang dimaksudkan adalah di dalam gentong babi itu ada daging yang sudah diawetkan yang akan disuguhkan untuk para pekerja. Istilah ini muncul dari negara Amerika tempo dulu. Orang-orang kulit hitam dijadikan budak di Amerika, disediakan makanan dalam gentong berupa daging babi yang sudah diawetkan. Siapa yang ingin kenyang, siapa yang ingin badannya tetap bisa bekerja dengan baik, harus berlarian untuk mengambil hidangan
yang ada dalam gentong berupa daging babi yang diawetkan. Maksudnya apa? Hari ini siapa yang ingin dia jabatannya langgeng, cicilan mobilnya lunas, anak-anaknya tetap bisa kuliah ke luar negeri, pendapatannya tidak menurun, maka jangan ikut-ikut Ahok. Jangan ikut-ikut Ahok, harus ikut keinginan dari pihak penguasa. Kalau ikut Ahok, sudah gaji miliaran di Pertamina, tapi dia tidak mau berpihak, malah ditanggalkan itu hasil miliaran tiap bulan. Bonus-bonus yang didapat dia tidak hiraukan, dia memilih mengikuti hati nuraninya untuk menyuarakan keadilan. Kalau demikian halnya, maka dia akan terpental, tidak bisa lagi berada pada lumbung padi. Begitu siapapun yang ingin bersuara tentang kebaikan, tentang kebenaran, maka dia menggenggam bara. Begitu berat bara yang digenggam di tangan itu, kalau tidak mau ya dilepaskan. Kalau mau tetap dipegang, maka resikonya jabatannya akan lepas. Kalau dia seorang kepala desa tidak mau ikut arahan, maka jangan diharap dia akan lepas jabatannya kepala desa. Dana-dana desa yang miliaran mengalir itu akan diusut, akan diselidiki. Kemudian tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi tersangka akibat dana desa yang digelontorkan itu diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau dia mau mengikuti arahan penguasa, akan ada kemudahan, akan ada penyesuaian, akan ada ampunan. Cara-cara seperti ini digunakan untuk seluruh wilayah, maka yang terjadi tidak ada lagi keberanian untuk mengatakan keinginan hati, tidak ada kemerdekaan lagi yang bisa disalurkan. Kita merdeka pada tahun 1945, tapi merdeka yang sudah dimiliki itu hari ini hanya merdeka badan, merdeka secara pemikiran, merdeka secara ideologi sudah tidak ada lagi. Kita tidak boleh punya pendapat, tidak boleh punya perbedaan, tidak boleh memilih yang lain kalau masih menginginkan pendapatan. Inilah pertentangan yang terus akan dibahas. Sebuah kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pihak kelompoknya saja. Sebuah kekuasaan yang terus ingin dilanggengkan dengan cara memanfaatkan aparatur negara, memanfaatkan anggaran negara untuk menyuplai dana, sehingga penerima dana, penerima bansos menjadi seolah-olah hutang budi, tidak berani berbuat di luar arahan. Demokrasi katanya bebas, rakyat diberi kebebasan memilih siapa saja. Tapi ternyata demokrasi juga kebebasan buat penguasa untuk berbuat apa saja. Rakyat silakan bebas memilih siapa saja, tapi jangan harap rakyat juga akan bisa bebas, karena kebebasan penguasa akan melakukan tindakan-tindakan. Kebebasan penguasa akan membuat berbagai macam cara. Lantas untuk apa kita melakukan pemilu kalau setting pada kemenangan itu sudah dibuat? Kalau kemenangan itu sudah disetting, untuk apa kita melakukan pemilu? Daripada membuang anggaran yang segitu banyaknya, mending langsung dipaksa orang untuk ikut menyetujui salah satu yang ditunjuk sebagai penerus, sebagai calon. Tidak perlu lika-liku dilakukan penghitungan suara, pencoblosan suara, karena tidak ada manfaatnya kalau sudah diketahui sebelumnya yang akan jadi pemenang. Artinya dana pemilu bisa dipakai untuk pembangunan, walaupun yang menjadi pemimpin itu orang di lingkar kekuasaan, tidak ada untuk bisa berpindah kekuasaan ke orang lain. Tetapi ada keselamatan dari segi dana. Dana itu tidak akan menjadi mubazir, tidak akan dihambur-hamburkan. Tidak berbeda dengan negara pemerintahannya berupa monarki, berupa kerajaan, yang membuat suasana akan linier, akan datar, pertumbuhan ekonomi akan dapat tertata, tidak ada gejolak-gejolak yang timbul karena tidak ada pergantian pemimpin. Dari satu ke pemimpin berikutnya itu tentu sudah
dipersiapkan. Hari ini demokrasi kita demokrasi monarki, demokrasi dinasti. Anda ingin merubahnya, maka perlu ratusan tahun lagi. Karena seperti kata Prabowo, rakyat Indonesia ini mayoritas sekolahnya hanya 7 tahun. Jadi dia tidak menghiraukan apa itu politik dinasti, apa itu money politik, apa itu tatanan sosial. Dia tidak hiraukan itu semua. Siapa yang datang ke rumah, siapa yang memberikan manfaat buat dia hari ini, siapa yang membawa dana bantuan, itu yang dia ingat, itu yang akan dia jadikan landasan untuk memilih. Sudah diketahui pemenang pemilu hari ini. Sudah kita lihat hasilnya dari quick count. Kita menunggu hasil dari real count KPU 1 bulan yang akan datang. Buat para pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Caimin, dan juga paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud, Anda para pendukung militan, saya sangat mengapresiasi karena tidak terjadi gejolak luapan amarah. Anda bisa menyikapi hari ini hasil pemilu dengan kondusif, dengan lemah lembut, tidak berangasan, emosi, bertolak belakang dengan hasil pemilu 2019 tempo hari yang dipenuhi dengan berbagai macam emosional luapan kekecewaan. Selanjutnya, para paslon nomor urut 1, nomor urut 3, dan para pendukungnya, saya menginginkan teruslah untuk dalam gerbong oposisi. Karena rekonsiliasi dari pihak pemenang itu akan ditawarkan tentunya untuk meredam gejolak, meredam terjadinya ekses dalam pemerintahannya, supaya dia menjalankan pemerintahan besok akan datang setelah pasca Presiden Jokowi itu dapat berjalan dengan baik. Pasti dia tidak ingin oposisi itu besar. Pasti dia ingin mengikuti langkah Presiden Jokowi membungkam oposisi dengan cara mengambil tokoh-tokoh di dalam oposisi itu untuk ikut bergabung, untuk diberi jabatan, sehingga dia tidak berani menyuarakan pendapat, sehingga dia diam. Kalau hal ini Anda ikuti, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Surya Paloh, Megawati, Perindo, dan lain sebagainya, kalau hari ini Anda mengikuti rekonsiliasi, tidak ada gunanya. Anda keluar pemilu, salam perubahan, tidak ada gunanya Anda berteriak tentang politik dinasti kalau Anda menerima jabatan yang ditawarkan besok. Karena itu semua akan membuat Anda tidak berani bersuara kalau Anda sudah menerima jabatan itu. Anda tidak akan lagi mengkritik jalannya roda pemerintahan akan datang kalau jabatan itu sudah Anda nikmati. Seperti Prabowo sudah tumpul, tidak berani berseberangan dengan Presiden Jokowi karena sudah duduk di pemerintahan Presiden Jokowi menerima uang anggaran ratusan miliar, sudah tidak berkutik lagi. Kalau dia mengkritik Presiden Jokowi artinya dia memburukkan mukanya sendiri. Itulah yang tidak diinginkan oleh para pendukung. Mereka sudah ikut dalam suasana arus perubahan, mereka sudah ikut ingin dinasti politik itu lenyap dengan ikut bersuara, dengan ikut mendukung. Tentunya harus diteruskan ke dalam bentuk oposisi di dalam pemerintahan. Megawati adalah pemimpin yang telah mengambil langkah beroposisi 10 tahun selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau hari ini PDI Perjuangan juga mengambil langkah yang sama, maka akan menjadi pelopor bagi partai-partai lain ikut mengikuti langkah partai PDI. Pihak yang kalah hari ini menjadi cerminan buat masyarakat yang benar-benar menginginkan perjuangan menentang ketidakadilan. Ditunggu gerakan-gerakan oposisi untuk di luar pemerintahan. Kiranya itu saja. Saya mengucapkan terima kasih. Kita ikuti perkembangan penghitungan suara di KPU. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.